kasih izin bisa? Ijih, matur suwun, Bu. Oke, monggo silakan Mbak Tiayu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat, penguji Ibu Ida Fitri Dianingrum, SPDI MA. Yang saya hormati Coach Ibu Lili Nurulia SSMPD. Dan yang saya hormati pula mentor yang diwakilkan oleh Ibu Amini Aslamah MPD. Mohon izin untuk siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Literasi Digital Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 melalui aplikasi Ipusnas di Mandua Karanganyar. Adapun latar belakang kurangnya literasi digital pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 di Mandua Karanganyar sebagai masalah penting yang perlu diatasi melalui rancangan aktualisasi. Dalam upaya menjawab isu tersebut, maka penulis merancang sebuah inovasi literasi digital dengan mengangkat judul Optimalisasi Literasi Digital Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 melalui aplikasi Ipusnas di Mandua Karanganyar. Selanjutnya adalah tujuan aktualisasi untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak sesuai dengan kedudukan dan peran ASN dalam mendukung transformasi digital, khususnya di bidang pendidikan di lingkungan MAN 2 Karanganyar. Meningkatkan minat baca siswa kelas 12 dan meningkatkan literasi digital siswa kelas 12. Adapun manfaat aktualisasi memperluas akses pembelajaran digital pada pembelajaran bahasa Indonesia, mewujudkan visi madrasah dalam penguasaan TIK, menjadi referensi implementasi literasi digital, mata pelajaran lainnya, dan sebagai wadah aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berikut analisis isu saya. Yang ketiga adalah kurangnya literasi digital pembelajaran bahasa Indonesia di Mandua Karanganyar. Selanjutnya adalah gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi literasi digital pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 12 di Mandua Karanganyar. Berikut matriks kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan peningkatan literasi digital. Adapun outputnya adalah jadwal konsultasi dan juga hasil survei Google Form. Kemudian keterkaitan manajemen ASN dan smart ASN dan analisis dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan. Kemudian yang kedua adalah pengenalan aplikasi Ipusnas. Yang ketiga adalah integrasi Ipusnas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan outputnya nanti adalah kegiatan pendampingan selama mengakses aplikasi Ipusnas dan menyiapkan LKPD. Yang keempat adalah program pembiasaan literasi digital. Terbentuknya budaya baru membaca, tidak hanya buku cetak, namun juga dari sumber digital. Yang kedua adalah guru dan siswa terbiasa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Kemudian pelatihan editing Canva. Nantinya siswa akan terampil menggunakan aplikasi Canva dan juga kolaborasikan antara informasi teks dengan elemen visual menjadi karya yang lebih menarik dan komunikatif. Dan yang keenam adalah evaluasi. Berikut adalah jadwal aktualisasinya. Adapun perencanaan peningkatan literasi digital, output yaitu jadwal, hasil survei Google Form, pengenalan aplikasi Ipusnas, integrasi Ipusnas. Ini yang lumayan lama adalah program pembiasaan literasi digitalnya. Kemudian yang kelima adalah pelatihan editing Canva. Dan yang terakhir adalah evaluasi pemanfaatan Ipusnas. Nantinya ada hasil post resensi yang terdokumentasi diupload melalui Google Drive. Dan yang terakhir adalah kendala dan antisipasi. Yang pertama, perencanaan peningkatan literasi digital, kesulitan dalam menjadwalkan dengan mentor, keterbatasan waktu survei yang diantisipasi dengan menyusun jadwal fleksibel, dan observasi kelas kebutuhan literasi digital. Yang kedua, pengenalan aplikasi Ipusnas. Dan tidak semua siswa itu gawainya mendukung pengunduhan aplikasi, bisa masalah internet maupun jaringan internet.
Kemudian antisipasinya, guru menyiapkan alternatif presentasi offline Ibusnas, mendemonstrasikannya langsung melalui LCD. Yang ketiga, integrasi Ibusnas. Kendalanya adalah sebagian siswa masih kesulitan mencari referensi bacaan. Antisipasinya, guru membuat panduan singkat berupa daftar buku digital yang relevan. Yang keempat, kegiatan program pembiasaan literasi digital. Kendalanya adalah siswa belum konsisten membuat jurnal membaca digital. Antisipasinya yaitu guru menetapkan jadwal pengumpulan yang fleksibel serta memberikan poin tambahan atau semacam reward bagi siswa yang konsisten. Yang kelima adalah pelatihan editing Canva. Kendalanya tidak semua siswa terbiasa menggunakan aplikasi desain. Kemudian antisipasinya adalah pelatihan yang dilakukan bertahap. Yang keenam adalah evaluasi pemanfaatan Ibusnas. Kendalanya hasil evaluasi mungkin tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian antisipasinya adalah guru membuat folder khusus di Google Drive untuk menampung seluruh hasil karya, tenggat waktu, dan juga penugasan ketua kelas sebagai koordinator pengumpulan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Lili. Baik, terima kasih Mbak Dia Ayu atas presentasinya. Untuk selanjutnya kami persilahkan penguatan pada mentor Ibu Muawanat. Apa ini Bu? Muawanatul Muawanatul Badriyah, Ibu. Badriyah ya. Nggih. Maaf ya. Sudah siang Nggih. Bu, udah semprepet ini. Nggih, Ya, nggih, Bu. oke. Monggo Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ida Fitri Dianingrum serta Ibu Lili. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya mewakili Ibu Kepala Madrasah, Ibu Muawanatul Badriyah yang saat ini sedang ada dinas luar ke kabupaten, Ibu. Jadi saya mohon maaf selaku Wakakurikulum diberi tugas untuk mewakili beliau untuk memberikan penguatan kepada Saudari Diah Ayu Widiawati Cahyono Putri yang saat ini sedang mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Sebelum saya memberikan penguatan, mungkin perlu saya sampaikan bahwa Ibu Diah Ayu ini selain sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, juga di madrasah kami beliau mendapat tambahan tugas sebagai pustakawan. Nah, untuk itu maka saya rasa ini judul yang diambil itu sangat-sangat tepat nih, sangat-sangat tepat karena beliau berkecimpung di dunia perpustakaan, mengajar bahasa Indonesia, kemudian mengintegrasikannya dalam rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Literasi Digital Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 melalui aplikasi Ibusnas. Selain itu, hal lain yang perlu saya kuatkan adalah bahwa hampir semua murid Mandua Karanganyar itu sudah memegang gawai. Jadi mereka melek teknologi. Namun demikian, ternyata belum semua murid bisa bijak memanfaatkan gawai yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu, maka ketika guru memberikan solusi bagaimana alternatif menggunakan gawai yang cerdas, yang bijak, yang bermanfaat, tentu ini akan sangat membantu peningkatan hasil pendidikan di Mandua Karanganyar. Nah, kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan presentasi dari Saudari Diah Ayu. Dari situ saya selaku yang diberi amanah untuk mewakili Ibu Kepala Madrasah untuk memberikan penguatan, tentu di sini saya mendukung